Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Sulaiman, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah penjas adaptif, yang sudah memberi kami bekal ilmu tentang pendidikan jasmani adaptif di semester sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas akhir penjas adaptif, yaitu melakukan wawancara dan observasi di Sekolah SLB Negeri Beranjangan, Kabupaten Jember. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu saya Siti Dwi Fitriani, NIM 19102810002. Saya Undiana Putri Rahayu, NIM 19102819. Saya Esti Cahyani, NIM 191081032. saya Prasetyo Bisono, NIM 19102810038. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Gini Bu, pertanyaan berikutnya ya, mungkin lebih ke arah metode pembelajaran yang digunakan ketika pembelajaran pendidikan jasmani. Biar lebih mudah, mungkin langsung pertanyaannya tuh kesulitan apa saja yang dihadapi, kemudian solusinya itu apa saja. Contoh kalau misalnya tuna rungu atau tunanetra yang tidak bisa melihat, itu kan otomatis harus ada sarana prasarana yang dimodifikasi. Mungkin dari Bu Guru, dari Pak Bayu juga nanti kasih kasih penjelasan metodenya tuh seperti apa, cara mengajarnya tuh yang biasa dilakukan di sini tuh apa saja. Jadi kalau memang hari Jumat itu olahraganya tuh bersatu jadi satu. Jadi satu berarti semua kelas. Semua. Nah, guru per guru itu masing-masing mendampingi putra-putrinya, mendampingi seperti anak A. Kalau anu kan harus di umpama kan olahraga ya, kan tidak kelihatan punya anak A. Itu ada pembimbingnya yang 1, 2, tangannya dibantu, kakinya ini gini maju gitu. Yang A, kalau yang autis juga gitu, gurunya juga mendampingi. Terus kalau yang B itu kalau B itu bisa langsung, kalau B itu nggak bisa, kan anaknya kan langsung lihat B. Kalau yang C itu ada yang kalau yang ringan bisa langsung dimeridukan, tapi kalau yang agak parah ya selalu ibu gurunya mendampingi. Ayo gini gitu, dan selalu didampingi. Kalau olahraganya kita bersama setiap Jumat. Itu SMA sama. Kalau jenjangnya sini TK sampai SMA, kalau SMP jenjang TK sampai SMA. TK sampai SMA. Iya. Itu yang bareng berarti SMA bareng SMA. Iya. SMP. Tidak jadi satu semua. Oh, jadi satu dari TK sampai SMA jadi satu. Iya. Dan itu hari Jumat. Iya, hari Jumat. Kumpul hari Jumat. Iya. Berarti olahraganya tuh selain hari Jumat tidak ada, hanya hari Jumat itu. Kalau setiap harinya sebelum masuk, kita C sama anu gabung jadi satu, C sama A kan dekat. C kan sebenarnya C dalam satu. Mesti kalau anak C datangnya mesti terlambat, tidak sama dengan anak A. Kalau anak A jam 7 sudah, karena satu anak A itu di asrama, banyak yang di asrama. Tapi kalau C itu tunagrahita seperti murid saya itu kalau disuruh datang tuh satu, rumahnya jauh, banyak yang jauh. Yang kedua mesti orang tuanya bilang tidak pagi Bu, mesti masih rewel, anaknya masih rewel. Ketiga ada yang berjualan dan setelah jualan baru ngantarkan putrinya. Jadi rata-rata masuknya lebih 7:30 kalau anak kecil. Kalau suruh masuk tadi kan upacara mulai Senin kemarin upacara tadi Pak. Padahal tuh murid C itu sudah jadi pengebar bendera, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya Pak Panti kewalahan cari murid lain gitu. Jadi nggak bisa seperti anak A. Kalau anak A memang rajin-rajin datang pagi baru, lagian anak A banyak di asrama.
mengerti kalau disuruh datang pagi-pagi. Kalau anak C sulit sekali, datanya suruh pagi, datanya mesti terlambat. Oh, Ya, kalau C gitu, bedanya anak C sama anak A. berarti untuk olahraga itu memang hari Jumat. Iya. Kalau dulu kan katanya dari jam 7 sampai jam 9. Kalau sekarang setelah Covid ini dari jam 8 sampai jam 9. Iya. Kalau selanjutnya ini Bu. Kan Bayu mau menyampaikan Oh oke, iya, silakan. monggo, monggo. kalau biasanya di B yang tunarungu itu semuanya bisa mengikuti untuk nah karena yang B itu kan kebanyakan anak-anaknya itu aktif, jadi untuk olahraga masih bisa mengikuti untuk kajian. Karena kalau dijadikan satu kan waktunya tidak cukup dan tidak fokus. Jadi Mas Bayu itu minta koordinasi untuk semua guru untuk mendampingi per jurusan. Kalau Kalau senam baru kita bareng, Iya. senam bareng, senam bersama. Kalau autis tidak bisa mengikuti olahraga full karena harus ada penyesuaian. Penyesuaian. Contoh yang kemarin itu kita memukul air. Jadi kalau autis kan mereka hambatannya di fokusnya. Jadi kayak apa ya? Air yang diikat di atas itu loh Mas. Iya. Buat bentuk air. Iya. Nah itu juga melatih motoriknya mereka dan konsentrasinya mereka. Kalau olahraga berat tidak bisa, kan harus mendampingi satu-satu siswa. Kalau yang B, insya Allah semua olahraga bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Kalau yang Autis, tunarungu. ya, autis. Kalau autis yang perlu Yang dimodifikasi. dimodifikasi, Pak. Benar-benar harus dimodifikasi. Iya. Oke, tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya itu sarana prasarananya semuanya sudah banyak yang dimodifikasi. Itu disesuaikan dengan disabilitas masing-masing anak. Contoh kalau misalnya yang tidak bisa melihat itu bolanya ada bunyi-bunyian dan lain sebagainya. Tadi juga catur, tekstur papan caturnya itu berbeda seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya penilaian. Kan kalau di sekolah-sekolah biasa K13 juga itu kan penilaian ada 3 ranah, ada kognitif, psikomotor sama afektif. Dari kalau kognitif mungkin bisa melalui wawancara atau tes tulis. Nah, ini yang saya ingin tahu kalau psikomotornya Bu, dari penilaian gerakannya. Kalau di sekolah biasa kan biasanya yang dinilai itu teknik dasar, kalau olahraga tertentu, misalnya sepak bola atau basket kan yang dinilai cara mendribling bola atau apa. Nah, sedangkan kalau di sekolah seperti di sini SLB ini penilaian gerakannya itu seperti apa? Apa hanya berupa hasil akhir? Contohnya anak memukul tempat air tadi. Kalau misalnya kena berarti nilainya tinggi, kalau nggak kena berarti nilainya kurang, atau seperti apa Bu? Mungkin ada penilaian sendiri untuk olahraganya, khususnya di sekolah seperti ini. Di sini kalau kita nggak terlalu nilainya tuh selalu dimaksimalkan. Karena tunagraham apa itu anak-anak ini kalau dikasih nilai kurang, kadang orang tua wali muridnya juga kasihan ke orang tuanya karena dia menyekolahkan benar-benar ke sini, mau datang ke sini sudah alhamdulillah kita. Jadi kalau seperti kenaikan kelas kita diupayakan semua naik kelas, walaupun nggak masuk seperti itu, memang itu upayakan supaya naik kelas semua. Karena kalau enggak, katanya ibu kepala sekolah itu juga pernah menyampaikan ketua yayasannya
jangan sampai tidak naik anak SMP anak. Karena kalau tidak naik kasihan orang tuanya. Dia mau datang bertolak ke sini kita sudah alhamdulillah. Jadi memang kita upayakan yang memberi nilai itu semaksimal. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Bayu. Kalau saya kan megangnya di olahraga B. Kalau tim ada si Hah? anak-anak. Oh, tergantung anak-anak, tergantung kemampuan anak-anak. Kognitif. Kognitifnya, Kalau tim terus anak. Kalau psikomotor itu udah bagus semua. Karena tidak ada hambatan di tunarungu. Mereka kan hanya tidak bisa mendengar. Untuk olahraga insya Allah bisa mengikuti. Tapi Kalau untuk kognitifnya masih harus disesuaikan. Kadang mereka nggak tahu nama-nama yang dipakai ketika olahraga. Ini nama apa? Mereka nggak tahu. Jadi untuk kognitifnya itu tergantung sama menyesuaikan dari kognitifnya juga. Kalau psikomotor insya Allah nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan. Berarti intinya setiap disabilitas itu memiliki kesulitan masing-masing dalam memberikan penilaian. Juga ada ketentuan-ketentuan masing-masing. Oh, iya, saya paham. Mungkin itu saja Bu dan Pak Bayu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa
manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku,